Ada tempat-tempat di bumi ini yang tidak bisa ditaklukkan manusia. Bukan karena terlalu tinggi, bukan karena terlalu curam, tapi karena mereka menolak. Menolak kedatangan kita. Ini bukan legenda. Ini nyata. Inilah misteri gunung yang tidak bisa didaki manusia di Indonesia. 1. Gunung Halimun, Jawa Barat. Dijuluki gunung yang hilang dalam kabut. Banyak pendaki tersesat di jalur resmi. Cerita pendaki. Saya kembali ke tempat yang sama meski jalan lurus. Suara gamelan dari dalam hutan. Sosok tinggi besar yang muncul di malam hari. Di ujung barat Pulau Jawa, tersembunyi sebuah gunung yang jarang disebut. Tapi disegani oleh mereka yang tahu. Bukan karena ketinggiannya, tapi karena hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. Gunung itu bernama Halimun. Gunung Halimun terletak di perbatasan Sukabumi, Bogor, dan Lebak. Bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kawasan hutan hujan tropis ini dikenal lebat, basah, dan hampir selalu diselimuti kabut. Bagi masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar, gunung ini bukan sekadar tanah, tapi ruang sakral yang dijaga makhluk gaib. Cerita pendaki, jalur yang memutar. Tahun 2019. 3 pendaki dari Bandung memutuskan menjajal jalur menuju Halimun. Mereka membawa GPS, peta, dan logistik lengkap. Hari pertama terasa normal. Tapi menjelang sore, mereka mulai merasa aneh. Pohon-pohon yang mereka lewati tampak sama. Batu besar di sisi jalur muncul lagi dan lagi. Mereka seperti berjalan dalam siklus tak berujung. Salah satu dari mereka berkata, "Kita udah jalan 2 jam. Tapi kayak muter-muter di tempat yang sama." Kompas mereka berputar. GPS hilang sinyal. Saat malam tiba, suara alam tiba-tiba menghilang. Tidak ada jangkrik. Tidak ada suara burung malam. Dan kemudian, muncul suara gamelan. Samar, dari kejauhan. Lalu makin dekat. Mereka saling memandang. Tak ada yang berani bicara. Hanya mendengar. Dan berharap itu bukan untuk mereka. Keesokan hari, jejak kecil di sekitar tenda. Pagi harinya, saat kabut turun, salah satu pendaki melihat jejak kaki kecil, berputar mengelilingi tenda mereka. Jejak itu terlalu kecil untuk manusia. Tapi jelas, ada 5 jari. Tidak ada sepatu. Mereka merasa diawasi. Dan sepanjang perjalanan turun, mereka semua diam. Karena salah satu dari mereka, diam-diam, melihat sosok putih besar berdiri jauh di antara pohon. Tak bergerak, seolah menyatu dengan kabut. Warga adat, larangan di Halimun. Warga Kasepuhan percaya, Halimun dihuni oleh para penjaga. Bukan makhluk buas, tapi makhluk halus yang menjaga batas antara dunia mereka dan dunia kita. Larangan mereka tegas. Jangan berbicara sompral saat mendaki. Jangan membawa pulang apapun dari hutan. Jangan menunjuk sembarangan. Jangan bersiul, terutama saat malam. Jika melanggar, hutan bisa mengaburkan jalur dan menyesatkanmu. Penjelasan ilmiah? Atau tidak? Ada yang bilang kabut Halimun menipu mata. Ada juga yang bilang medan magnet di sana bikin alat navigasi kacau. Tapi apakah itu cukup menjelaskan gamelan yang hanya terdengar di malam Jumat? Jejak kecil yang muncul di tanah basah? Dan sosok tinggi putih yang berdiri tanpa bayangan. Halimun bukan untuk semua orang. Gunung Halimun bukan untuk mereka yang ingin menaklukkan. Ia hanya terbuka untuk mereka yang diizinkan masuk. Dan jika kamu bukan salah satunya, mungkin kamu tak akan pernah keluar. 2. Gunung Lawu, Jawa Tengah. Di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, berdiri sebuah gunung tua. Gunung Lawu. Gunung yang tak hanya tinggi secara fisik, tapi juga tinggi secara gaib. Bagi sebagian orang, Lawu adalah tempat rekreasi dan petualangan. Tapi bagi yang lebih peka, Lawu adalah perbatasan antara dunia kita dan dunia yang lain. Sejarah mistis Gunung Lawu. Lawu bukan gunung biasa. Dalam budaya Jawa, ia disebut sebagai tempat muksa Raja Brawijaya V,
raja terakhir Majapahit yang menghilang secara spiritual. Konon, Raja Brawijaya tak pernah mati. Ia hanya masuk ke dimensi lain. Dan hingga kini, masih menjaga Lawu. Gunung ini juga dikenal sebagai pusat spiritual, tempat banyak pertapa dan pencari ilmu batin melakukan semedi. Setiap malam satu suro, banyak orang datang bukan untuk mendaki, tapi untuk tirakat. Jalur pendakian dan pantangan. Terdapat 3 jalur pendakian utama Gunung Lawu. Jalur Cemorosu, Jalur Cemoro Kandang, Jalur Candi Ceto. Dari ketiganya, Jalur Ceto dikenal paling angker. Di sana, banyak larangan tak tertulis. Jangan menyebut nama binatang besar seperti harimau. Jangan tertawa terbahak-bahak. Jangan mendaki dengan niat sombong. Jangan melamun saat mendaki sendirian. Pendaki yang melanggar, banyak yang hilang. Atau kembali, tapi bukan sebagai diri mereka sendiri. Cerita pendaki. Pasar Setan. Bayu, seorang pendaki dari Yogyakarta, pernah mengalami kejadian yang membuatnya trauma. Saat mendaki malam hari di jalur Ceto, ia mendengar suara ramai di balik kabut. Suara pedagang, tawa anak kecil, orang-orang bercakap. Ia kira ada rombongan lain di atasnya. Tapi saat ia sampai di lokasi itu, kosong. Hanya ada kabut. Tak ada tenda. Tak ada api unggun. Suara itu masih terdengar. Tapi, tak berasal dari dunia ini. Ia sadar, ia melewati pasar setan. Sosok misterius di puncak Hargo Dumilah. Di puncak Gunung Lawu, Hargo Dumilah, sering terlihat sosok pria berpakaian hitam, duduk diam. Kadang menatap ke arah lereng, kadang ke arah matahari terbenam. Pendaki yang menyapanya tak mendapat balasan. Tapi saat mereka menengok kembali, sosok itu sudah tak ada. Masyarakat percaya, itu adalah Eyang Lawu, penjaga gunung yang merupakan jelmaan Raja Brawijaya. Ia tidak mengganggu, tapi bisa mengambil orang yang tidak hormat. Hilangnya pendaki bukan karena tersesat. Beberapa pendaki dilaporkan hilang di Lawu. Tapi ada kesamaan aneh. Mereka hilang di jalur resmi. Saat cuaca baik, tim SAR tidak menemukan jejak apapun. Tidak jejak kaki, tidak peralatan yang tertinggal. Dalam pencarian, relawan sering merasa melihat pendaki yang hilang berdiri diam di antara pepohonan. Saat didekati, menghilang dalam kabut. Warga setempat percaya, mereka bukan hilang tapi disembunyikan. Ritual-ritual gaib di lereng Lawu. Gunung Lawu juga jadi lokasi berbagai ritual gaib. Ada yang datang untuk mencari pesugihan. Ada yang bertapa untuk kekebalan. Bahkan ada yang ingin bertemu penghuni Lawu. Beberapa bawa sesaji, bunga 7 rupa, sampai kepala kambing. Beberapa orang kembali, tidak waras. Matanya kosong, tubuhnya kuat tapi seperti bukan dirinya. Kata warga, mereka membawa sesuatu yang ikut pulang dari Lawu. Lawu menyaring pendaki. Gunung Lawu tak butuh ditaklukkan. Ia memilih sendiri siapa yang boleh naik, dan siapa yang akan tersesat. Jika kamu mendaki Lawu, dan tiba-tiba mendengar suara pasar, jangan berhenti, jangan jawab, jangan lihat ke belakang. Karena bisa jadi, kamu sudah tidak mendaki sendirian. Gunung Lawu bukan hanya puncak, tapi pintu ke dunia yang tak semua boleh masuk. 3 Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, berdiri sebuah gunung yang sangat dihormati oleh penduduk setempat. Gunung Latimojong, puncak tertinggi di Pulau Sulawesi, bukan hanya terkenal karena ketinggiannya, tetapi juga kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Bagi masyarakat Toraja dan Wotu, Latimojong bukan sekadar gunung. Ia adalah tempat sakral yang dijaga oleh makhluk gaib, penuh dengan misteri dan keajaiban yang sulit dijelaskan. Legenda dan kepercayaan masyarakat lokal. Masyarakat adat percaya bahwa Gunung Latimojong dihuni oleh para leluhur dan roh penjaga gunung yang menjaga keseimbangan alam dan kehidupan sekitar. Menurut cerita turun-temurun, siapapun yang tidak menghormati adat dan aturan yang berlaku di gunung ini, akan mendapatkan ganjaran berupa kejadian aneh, seperti tersesat tanpa sebab, suara-suara gaib, bahkan hilang tanpa jejak.
Beberapa warga Toraja menyebut adanya penunggu gunung yang berbentuk manusia besar dengan wajah bersinar dan suara gemuruh seperti petir saat marah. Jalur pendakian dan suasana mistis. Gunung Latimojong memiliki beberapa jalur pendakian, tetapi jalur yang menuju puncak sering diselimuti kabut tebal dan cuaca yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Pendaki yang pernah mencoba jalur ini sering mengeluhkan perasaan diawasi, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Beberapa melaporkan suara langkah kaki di belakang mereka. Padahal saat mereka menoleh, tak ada siapapun. Kabut yang turun tiba-tiba juga menjadi tanda bahwa makhluk gaib sedang mengamati para pendaki. Kisah pendaki hilang dalam kabut. Pada tahun 2015, seorang pendaki bernama Agus bersama 3 rekannya mencoba menaklukkan puncak Latimojong. Namun, Agus menghilang saat kabut turun tebal. Temannya mencari ke segala arah tapi tidak menemukan jejak. Yang aneh, alat komunikasi Agus tiba-tiba mati total, meski sinyal biasanya cukup kuat. Beberapa pendaki percaya Agus dibawa oleh penunggu gunung karena ia sempat berkata kasar pada saat pendakian. Hingga kini, Agus tidak pernah ditemukan. Penampakan sosok di tengah kabut. Selain hilangnya pendaki, ada pula cerita tentang sosok misterius yang terlihat di tengah kabut tebal. Seorang pendaki yang pulang ke base camp menceritakan bahwa ia melihat sosok perempuan berpakaian adat Toraja berdiri di pinggir jalur. Sosok itu diam dan menatap tajam ke arah pendaki tersebut sebelum perlahan menghilang ke dalam kabut. Masyarakat sekitar percaya itu adalah arwah seorang wanita yang meninggal di gunung dan menjadi penjaga alam sekitar. Ritual dan larangan di Gunung Latimojong. Penduduk adat sangat menjaga kesakralan gunung ini dengan berbagai ritual. Sebelum pendakian, biasanya dilakukan doa dan persembahan kecil untuk para penjaga gunung. Larangan seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tumbuhan, dan tidak berkata kasar wajib dipatuhi. Jika dilanggar, dipercaya gunung akan marah dan mengacaukan pendakian, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Kejadian aneh dan pesan dari gunung. Banyak kejadian aneh lain yang dialami pendaki, seperti alat elektronik yang mati mendadak, kamera yang tiba-tiba rusak, atau suara bisikan yang terdengar di malam hari. Pesan dari gunung ini seolah ingin mengingatkan manusia untuk selalu menjaga alam dan menghormati leluhur serta makhluk yang tinggal di sana. Gunung Latimojong bukan hanya sekadar puncak tertinggi, tapi juga sebuah dunia lain yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Jika kamu bermimpi mendaki Gunung Latimojong, ingatlah untuk selalu menghormati adat dan menjaga kesucian alam. Sebab di balik keindahannya, tersembunyi cerita mistis yang tak bisa diterima oleh akal sehat. Gunung Latimojong bukan hanya ujian fisik, tapi juga ujian jiwa dan hati. 4 Gunung Tambora, NTB. Di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, berdiri sebuah gunung yang menyimpan sejarah dahsyat. Gunung Tambora. Gunung berapi yang meletus pada tahun 1815 dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan sebuah kerajaan dan mengubah iklim dunia. Namun, di balik letusan yang tercatat sebagai salah satu yang terdahsyat dalam sejarah manusia, tersimpan kisah mistis dan misteri yang tak pernah terpecahkan. Sejarah letusan dan dampak mistis. Letusan Tambora 1815 bukan hanya menghancurkan wilayah sekitarnya, tapi menyebabkan tahun tanpa musim panas di seluruh dunia. Desa-desa lenyap, ribuan jiwa melayang. Tapi, ada yang lebih dari itu. Penduduk lokal meyakini bahwa letusan itu adalah kemarahan para roh penjaga gunung yang marah karena manusia melanggar aturan adat. Setelah letusan, banyak yang melaporkan kejadian aneh di sekitar kawah dan lereng gunung. Penampakan dan suara gaib. Beberapa pendaki dan warga desa sering mendengar suara gemuruh dan jeritan di malam hari, padahal gunung sudah lama tidak aktif. Penampakan sosok berjubah putih dengan mata menyala dilaporkan sering muncul di sekitar kawah. Konon, itu adalah arwah para korban letusan yang belum tenang, atau penjaga gunung yang menjaga rahasia alam di sana. Kisah pendaki menghilang di kawah. Pada tahun 2010, seorang pendaki asal Lombok dilaporkan hilang saat menjelajah lereng Tambora. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu tanpa hasil. Yang aneh,
Beberapa saksi melihat sosoknya berjalan di sekitar lereng dengan tatapan kosong, sebelum menghilang secara tiba-tiba dalam kabut tebal. Larangan dan ritual masyarakat adat. Masyarakat Sumbawa sangat menjaga kesakralan Gunung Tambora. Ada larangan keras bagi siapa saja yang ingin mendaki tanpa izin adat dan tanpa melakukan ritual persembahan. Mereka percaya, melanggar larangan ini akan membawa malapetaka, seperti tersesat, sakit misterius, bahkan kematian. Kisah mistis lainnya, suara musik dan aroma kemenyan. Beberapa pendaki melaporkan mendengar suara gamelan dan bau kemenyan yang menusuk saat mendekati kawah, terutama pada malam hari. Suara dan aroma ini dipercaya berasal dari ritual roh-roh leluhur yang masih menjaga gunung. Ada pula yang melihat kilatan cahaya misterius, yang tak bisa dijelaskan dengan teknologi modern. Pesan dari Gunung Tambora. Gunung Tambora mengajarkan manusia tentang kekuatan alam dan batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Di balik letusannya yang menghancurkan, tersimpan pelajaran dan pesan spiritual bagi yang mau mendengarkan. Gunung Tambora bukan hanya sebuah gunung berapi. Ia adalah saksi bisu sejarah dan misteri yang terus hidup di lerengnya. Jika kamu berani mendaki, ingatlah selalu hormati alam dan warisan leluhur. Karena di sana, sesuatu yang lebih besar dari kita menunggu. 5 Gunung Kerinci, Sumatera Barat. Di Pulau Sumatera, berdiri sebuah gunung megah yang tak hanya dikenal karena ketinggiannya, tapi juga kisah mistis yang menyelimutinya. Gunung Kerinci, sang raja alam Sumatera, menyimpan banyak rahasia dari masa lalu dan dunia gaib. Legenda dan kepercayaan masyarakat lokal. Masyarakat Minangkabau percaya bahwa Kerinci dihuni oleh makhluk halus yang menjaga keseimbangan alam. Konon, para leluhur dan roh penjaga gunung masih berdiam di sana, mengawasi siapa yang menghormati alam dan siapa yang tidak. Cerita turun-temurun menyebutkan adanya sosok Nenek Kerinci, roh wanita tua yang menjaga hutan dan gunung. Jalur pendakian dan atmosfer mistis. Pendakian ke puncak Kerinci sering diselimuti kabut tebal dan suara-suara aneh. Beberapa pendaki pernah mendengar suara gamelan halus, bisikan yang datang dari pepohonan, dan langkah kaki yang tak terlihat. Jalur pendakian sering membuat pendaki merasa diawasi, seolah ada mata yang selalu mengintai. Kisah pendaki. Pertemuan dengan sosok misterius. Narator. Pada suatu malam di tahun 2017, seorang pendaki bernama Rian mengalami pengalaman mistis. Saat beristirahat, ia melihat sosok seorang wanita berpakaian adat Minangkabau muncul di tengah kabut. Sosok itu menatapnya dengan mata yang penuh misteri sebelum perlahan menghilang. Rian percaya, itu adalah Nenek Kerinci yang datang memperingatkan agar ia menjaga alam. Fenomena alam aneh dan suara gaib. Selain penampakan, pendaki sering mendengar suara gemuruh yang bukan berasal dari aktivitas gunung. Beberapa juga mengalami alat elektronik mereka tiba-tiba mati saat berada di kawasan puncak. Masyarakat setempat percaya, itu adalah tanda-tanda bahwa alam sedang berbicara. Ritual dan adat masyarakat sekitar gunung. Untuk menghormati Kerinci, masyarakat adat selalu melakukan ritual tertentu sebelum musim pendakian. Ritual persembahan kepada roh penjaga dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran pendakian. Melanggar adat dan tidak menghormati alam dipercaya membawa sial dan gangguan gaib. Kisah hilangnya pendaki dan misteri yang tak terpecahkan. Beberapa pendaki dilaporkan hilang secara misterius di Gunung Kerinci. Pencarian seringkali tidak membuahkan hasil, seolah mereka ditelan oleh gunung. Ada yang percaya, mereka dibawa ke dunia lain oleh makhluk penjaga Kerinci. Gunung Kerinci bukan hanya destinasi pendakian biasa. Ia adalah tempat suci yang menyimpan kisah mistis dan keajaiban alam. Jika kamu berencana mendaki, ingatlah untuk selalu menghormati alam dan warisan leluhur. Karena di Kerinci, alam dan dunia gaib berjalan berdampingan. 1 Gunung Agung, Bali. Di Pulau Dewata, Bali, berdiri sebuah gunung yang dianggap sangat sakral oleh umat Hindu Bali. Gunung Agung bukan hanya sebuah gunung berapi, tapi pusat spiritual dan tempat suci yang dihormati sepanjang masa. Gunung ini menyimpan kisah mistis yang berakar kuat dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Bali.
Makna dan kepercayaan masyarakat Bali. Gunung Agung dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa dan leluhur. Puncaknya dianggap sebagai titik tertinggi yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Upacara dan ritual keagamaan rutin dilakukan untuk memohon keselamatan dan keseimbangan alam. Letusan dan pertanda mistis. Gunung Agung meletus dahsyat pada tahun 1963 dan kembali aktif pada beberapa periode berikutnya. Masyarakat Bali melihat letusan sebagai pertanda bahwa para dewa sedang memberi peringatan. Ada cerita tentang suara gaib dan cahaya misterius yang muncul menjelang letusan. Penampakan dan kejadian aneh. Pendaki dan warga lokal sering melaporkan melihat sosok berselimut kabut putih di sekitar gunung. Beberapa juga merasakan kehadiran energi kuat yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada kisah tentang seorang pemuda yang melihat penari legong berwajah kosong menari di lereng gunung, lalu hilang tanpa jejak. Ritual dan larangan ketat. Ritual keagamaan di Gunung Agung sangat ketat. Pendaki dan pengunjung harus menghormati aturan adat, termasuk larangan membawa makanan tertentu dan tidak berbicara kasar. Melanggar aturan ini dipercaya bisa mengundang marahnya roh penjaga gunung. Kisah mistis dari pendaki dan warga sekitar. Beberapa pendaki menceritakan pengalaman aneh, seperti alat komunikasi mati mendadak dan munculnya suara gamelan dari hutan. Warga desa juga sering mendengar kidung dan suara nyanyian misterius di malam hari, yang diyakini berasal dari makhluk gaib pelindung gunung. Pesan spiritual Gunung Agung. Gunung Agung mengajarkan manusia tentang keseimbangan antara dunia nyata dan spiritual. Ia adalah pengingat agar manusia selalu menjaga alam dan menghormati leluhur serta para dewa. Gunung Agung lebih dari sekadar gunung berapi. Ia adalah jantung spiritual Bali yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Jika kamu berkunjung, hormatilah tradisi dan kepercayaan yang ada, karena di sana, dunia manusia dan dunia gaib bersemayam berdampingan. Kita selalu ingin menaklukkan, menjajaki, menjelajahi, tapi beberapa tempat tidak untuk ditaklukkan. Gunung-gunung ini menolakmu bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak diundang. Dan di gunung seperti itu, keberanian bukan jaminan untuk selamat. Terkadang, yang paling bijak adalah tidak mencoba naik sama sekali.